Hai, kembali lagi di YouTube channel saya, yang mana kali ini saya akan membahas tentang transaksi yang dilarang dalam Islam. Penyebab terlarangnya sebuah transaksi disebabkan faktor-faktor sebagai berikut. Yang pertama, haram zatnya atau haram li zatihi. Yang kedua, haram selain zatnya atau haram li ghairihi. Dan yang terakhir, yang ketiga, tidak sah atau lengkap akadnya. Apa saja yang dilarang? Yaitu semua aktivitas investasi dan perdagangan atas barang dan jasa yang diharamkan Allah, diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu riba, kedua penipuan, ketiga maisir, keempat ghorar, 5 itikhar, 6 monopoli, ketujuh bai an-najasi, 8 rishwah, ke-9 ta'aluk, ke-10 bai al-inah, dan yang terakhir ke-11 talaki ar-rukban. Riba menurut bahasa yaitu tambahan atau al-ziyadah, berkembang atau an-numu, meningkat atau al-irtifa, dan membesar atau al-uluf. Dalam ilmu fikih dikenal 3 jenis riba yaitu sebagai berikut. Yang pertama, riba fad atau disebut juga dengan riba buyu, yaitu riba yang timbul akibat pertukaran barang sejenis yang tidak memenuhi kriteria sama kualitasnya, sama kuantitasnya, dan sama waktu penyerahannya. Kedua, riba nasyah disebut juga riba duyun, yaitu riba yang timbul akibat utang piutang yang tidak memenuhi kriteria untung, muncul bersama resiko dan hasil usaha bersama biaya. Dan yang terakhir, ketiga, riba jahliyah. Riba jahliyah adalah hutang yang harus dibayar melebihi dari pokok pinjaman karena si peminjam tidak mampu mengembalikan dana pinjaman pada waktu yang telah ditetapkan. Penipuan terjadi apabila salah satu pihak tidak mengetahui informasi yang tidak diketahui oleh pihak lain. Dan ada 4 hal kategori penipuan dalam muamalah, yakni kuantitas, kualitas, harga, dan waktu penyerahan. Maisir atau perjudian dalam bahasa Arab, arti harafiahnya adalah memperoleh sesuatu atau mendapat keuntungan dengan sangat mudah tanpa harus kerja keras. Selanjutnya, ghorar. Ghorar terjadi ketika terdapat incomplete information atau adanya ketidakpastian dari kedua belah pihak yang bertransaksi. Berikutnya, ihtikar atau penimbunan adalah membeli sesuatu yang dibutuhkan masyarakat, kemudian menyimpannya sehingga barang tersebut berkurang di pasaran dan mengakibatkan peningkatan harga. Monopoli biasanya dilakukan dengan membuat entry barrier untuk menghambat produsen atau penjual masuk ke pasar agar ia menjadi pemain tunggal di pasar dan dapat menghasilkan keuntungan yang tinggi. Bai an-najasi termasuk dalam kategori penipuan karena merekayasa permintaan di mana satu pihak berpura-pura mengajukan penawaran dalam harga yang tinggi agar calon pembeli tertarik untuk membeli. Riswah atau suap dilarang karena suap dapat merusak sistem yang ada di dalam masyarakat sehingga menimbulkan ketidakadilan sosial dan persamaan perlakuan. Pihak yang membayar suap pasti akan diuntungkan dibandingkan dengan yang tidak membayar suap. Ta'aluk terjadi apabila ada 2 akad saling dikaitkan di mana berlakunya akad pertama tergantung pada akad kedua. Bai al-inah yaitu pembelian kembali oleh penjual dari pihak pembeli sama dengan riba. Contohnya, pihak A menjual secara kredit pada B, kemudian A membeli kembali barang yang sama dari B secara tunai.
Nah, di sini kita dapat melihat ada dua belah pihak yang seolah-olah melakukan jual beli. Namun, tujuannya bukan untuk mendapatkan barang, melainkan A mengharapkan untuk mendapatkan uang tunai, sedangkan pihak B mengharapkan kelebihan pembayaran. Dan yang terakhir, yang ke-11, talaqi al-rukban adalah jual beli dengan cara mencegat atau menjumpai pihak penghasil atau pembawa barang perniagaan dan membelinya, di mana pembeli tidak mengetahui harga pasar atas barang dagangan yang dibawanya. Sementara pihak pembeli mengharapkan keuntungan yang berlipat dengan memanfaatkan ketidakadilan mereka.